Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya kita ada di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan, amin saudara. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, Haleluya. tapi semua karena kebaikan yang kita terima sampai hari ini. Amin. Yang boleh menerima, yang sudah menerima, mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk hari yang sudah kau jadikan, untuk setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah kami. Terima kasih untuk segalanya yang terbaik yang sudah kau berikan atas kami. Suami terbaik, istri terbaik, anak-anak yang terbaik, orang tua yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, komunitas dan gereja yang terbaik, segalanya yang baik. Kami percaya semua datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan, karena itu hari ini kami mau janji bahwa kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan percayakan atas kami. Apa yang dapat kami balas untuk semua kebaikan Tuhan selain kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Beracara di tempat ini, bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Itu yang kami rindukan hari ini Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya katakan amin. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Mari angkat suaramu dan katakan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kata pujian ini dari awal. Tiada pernah Ku ragukan kasih setia-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Thank you. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang,
seribu lebah di sisimu. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Tetaplah Allah. Allah yang selalu menyertai kami. Thank you Jesus. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus Mari sekali lagi saudara, katakan. Walau 1000 lebah di sisiku, mari nyatakan. Kau Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus tetapku. Kami angkat tangan kami dengan iman kami katakan. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus tetapku. Walau 1000 lebah di sisiku, tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus tetapku. Takkan ku goyah, sebab Yesus tetapku. Janji kami Takkan ku goyah, sebab Yesus tetapku. Haleluya, takkan ku goyah, sebab kami percaya Yesus tetapku. Nama yang menyelamatkan kami, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Worship you today, Lord. We give you all the glory, all the honor. I give it all to you, Jesus. I give it all to you, Jesus. Yes, you are worthy, Tuhan. Yes, you are worthy, oh Karena kami percaya Kau adalah Allah yang sanggup, Amin.
yang membuat segala yang mustahil menjadi mungkin. Ya, amin. Karena jalan-jalanmu di atas jalan-jalan kami Tuhan. Dan pikiranmu melebihi pikiran kami. Kaulah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang percaya di segala musim hidupku. Mari angkat suaramu dan katakan, tak terbatas kuasa-Mu, yes Lord, tak terduga cara-Mu, Kau yang Ku andalkan di setiap langkah hidupku. terbatas kasih-Mu, yes Lord, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari angkat suaramu katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Ini pengakuan setiap anak-anakku Tuhan. Terbuka Jalan-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Mari jemaah sendiri, akui di hadapan Tuhan. Sekali lagi. Tak Karena kami tahu kasih-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Haleluya. Kau yang ku percaya di musim hidup. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari akui, katakan terbatas.
Karena kami tahu Kau Allah yang hidup bagi setiap kami Tuhan. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena itu kami mau terus bersuka cita karena Kau hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang siap untuk lebih lagi memuji Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara, ketika kita hidup itu tidak selalu enak. Pasti ada tidak enak, ada masalah, ada persoalan. Tapi satu yang pasti, bahwa janjinya Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Dan dia tidak pernah lalai akan janji-janjinya, dan selalu menepati janjinya. Dan semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi semua yang mengasihi, dia katakan amin. Amin. Haleluya. Come on. Hari ini Tuhan, di saat keadaan baik tidak baik, kami mau katakan Engkau sungguh baik dan amat baik bagi kami. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk
di tempat ini Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangan. Wow, banyak ya. Coba temui istrimu, suamimu, katakan berkat Tuhan turun atas kita. Boleh dipeluk Bapak Ibu kalau muhrim ya. Boleh. Sebentar, belum. Belum. Yang datang gak sama pasangan mana? Yang datangnya batangan. Nah tuh kalau versi handphone. Datang sendirian mana? Ada Bapak Ibu? Ada ya? Katakan kanan kirinya, berkat Tuhan berlimpah atas kita. Katakan amin, sebab Dia Allah yang sungguh besar, dahsyat, mulia, namanya Yesus. Let's go! Ayo tepuk tangan di atas kepala. Umat Tuhan yang berkemenangan. Jalan kebenaran. Katakan kami rindukan. Kami rindukan Kuasa lewatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama suarakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati pesanku. Ayo terus rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu. Yuk sekali lagi ya. Sekali lagi. Kami rindukan. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan
yang berkemenangan adalah banyak bersorak-sorai. Amin. Amin. Kita mau sorakan haleluya 3 kali. Sambil kita lompat dan acungkan tangan ke atas. Yang mau katakan amin? Amin. Bersama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Come on singers. Say. Yuk sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku dan gunungku dan kesempatanku. Hanya padamu Hatiku percaya. Yes Lord. Kaulah menara dan kota perlindungan. 1, 2, 3, go. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Jemaat saja katakan. Tuhanlah dahsyat BC Church. Hanya padamu. Yes Lord. Kaulah menara. Ayo masih jemaat saja. Katakan. Say, come on. Hatiku. Walau bumi bergoncang, Namun kasih. Ayo bersama katakan. Hey. ku mau selalu bersyukur tak cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Ayo tak bertanya bersama, berhenti. come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Lord. Shalom. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Suri. Saya istri dari Bapak Harta. Ini suami saya tercinta. Boleh silakan bangkit berdiri, Pak. Ya. Shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk kesaksian pujian saat siang hari ini. Saya tergerak untuk menaikkan pujian yang lain. Karena pujian ini ada ceritanya, saya dapatkan ketika kami suami istri melayani di satu gereja kecil di Bekasi waktu itu.
ketika kami pelayanan di sana, maaf ya Pak ya, saya dan suami tidak pernah mau terima 1% pun dari gereja. Karena kami prinsipnya begini, kami melayani, kami diberikan sehat aja, itu udah kewajiban kami untuk melayani Tuhan. Jadi ketika itu mungkin kita gak mau berprasangka buruk, tapi waktu itu mungkin dia melihat kami mampu. Jadi ketika kami pelayanan di gereja kecil itu, tahu-tahu di sana sudah ada ibu-ibu, orang marketingnya, orang keuangannya datang dengan satu kertas ke saya, Pak, Bu, boleh tolong dibayarkan, dilunaskan tagihan untuk ibadah di mall ini. Saya dan suami saya kaget. Saya bilang, loh, sayang janji apa? Ada gak kamu janji buat bayarin ini tempat? Terus kata suami saya, ngomong aja enggak. Nah, akhirnya di situ suami saya kan orangnya agak-agak tinggi tensinya ya. Ketika itu sudah mau pulang dia, saya bilang, sayang, ini pelayanan milik Tuhan, bukan punya kita. Kita hanya manusia. Kita datang melayani, mau tempatnya kecil, besar, Tuhan taruh kita di situ. Jadi saya bilang, ayo melayani dia sampai selesai. Walaupun orangnya seperti ini, tapi tidak apa-apa. Akhirnya saya dan suami kami bicarakan ke orang marketingnya di situ, kalau kami bukan orang yang membayar waktu itu untuk melunasi, tapi kami orang yang melayani di tempat ini. Akhirnya sudah dibereskan, kemudian suami saya dengan sabar walaupun amarahnya dia khotbah, tapi saya tetap berdoa, Tuhan kuatkan dia, dia masih manusia. Tapi puji Tuhan, saya mendapatkan lagu ini akhirnya. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Saya mau pakai gitar kali ini, semoga gitarnya menyala. Bisa. Syukurku, ku naikkan syukurku, terima kasih. Ku mau bersyukur kepada Tuhan, thank you Jesus, dengan segenap hati. Terima kasih, terima kasih. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, terima kasih. Hosana, Hosana, segala puji hanya bagimu. Pujian ini mengajarkan saya dalam segala situasi saya harus tetap mengucap syukur. Karena bukan karena kuat dan gagah kami dipercayakan untuk melayani Tuhan. Tetapi suatu kehormatan bisa melayani yang punya langit dan bumi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mengundang kita semua mumpung masih bernafas,
mumpung masih sehat, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Bukan saja buat keluarga kita, buat lingkungan kita, buat gereja kita, buat seluruh orang pekerja yang kita kerjakan, menjadi berkat untuk mereka. Amin. Hosana, Hosana, segala puji hanya bagimu. Hosana, Hosana, segala hormat hanya untukmu. Biar segala hormat pujian ini hanya bagimu Tuhan. Sebab hamba percaya Engkau hadir di tempat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan menyenangkan. Menyenangkanmu, katakan senangkanmu, hanya itu kerinduan, terus menyenangkanmu. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Yes Lord. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Sama-sama katakan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, terus menyenangkanmu. Oh, amin. Senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Kasih. Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu yang Kau pilih untuk datang ke tempat ini jam 1 siang ini Tuhan. Kami percaya mereka sudah Kau pilih untuk disembuhkan Tuhan. Karena inilah KKR kesembuhan, kebaktian kebangunan rohani untuk kami menerima mujizat dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pakai hamba-Mu secara khusus sehingga waktu saat hamba sampaikan firman Tuhan dan ketika hamba jamah tubuh mereka, bukan tangan hamba-Mu lagi. Karena tangan hamba-Mu tidak punya kuasa, tapi tangan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan semua penyakit. Apapun penyakitnya, pasti Tuhan sanggup sembuhkan. Karena Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan Yesus katakan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya tidak bicara dengan satu orang, tapi dengan semua yang datang ke tempat ini. Pasti di antara saudara, pasti ada kelainan pada tubuh kita. Mungkin diabetes, mungkin hipertensi, mungkin jantung, mungkin juga lemah daya pikir, mungkin juga bisa telinga kurang mendengar. Apapun penyakit itu adalah kekurangan dari tubuh manusia. Jadi sebentar saudaraku, apabila saya undang Anda untuk keluar, saya tidak akan takut mendoakan orang sakit, karena bukan saya yang nyembuhin. Jadi saya tidak pernah gentar, saya tidak pernah takut. Apapun, sembuh tidak sembuh bukan urusan saya. Karena saya pakai nama Yesus. Ya. Jadi Anda nggak usah ragu-ragu, walaupun adik saya, walaupun tim saya mau datang ke depan. Karena saya sendiri juga minta sama Tuhan kesembuhan dari dia. Karena kita semua adalah orang-orang yang wajib menerima janji-janji Tuhan. Yang berhak menerima janji Tuhan. Kita lompat dulu dari kitab 15 ya, Keluaran 15 ayat 26. Sorry lagi kepada multimedia, saya tidak masukin tadi. Keluaran 15 ayat 26, coba kita lihat dulu di sana. Jangan ragu-ragu ya. Oke, nah. Baca pelan-pelan sembari dihayati ya. Dan langsung diterima dengan
iman. Bahwa inilah kebenaran. Baca 1, 2, 3. Jika kamu dan tetap, maka aku sebab aku Tuhanlah yang siapa yang menyembuhin? Bukannya pendeta. Jadi kalau ada orang bilang, wih pendeta itu hebat, mana ada. Pendeta nggak ada yang hebat. Ya, karena kalau manusia sudah disanjung, sudah dimuliakan, itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Saya pernah sekali waktu dimaki-maki sama seorang pendeta, dia nanti lidah kamu dipotong sama Tuhan lu. Jangan suka curi kemuliaan Tuhan. Saya tanya balik, yang nyuri itu siapa? Saya apa kamu? Gitu. Ya, itu kalau saya mendoakan orang sakit, saya katakan saya orang biasa. Saya tidak punya kuasa. Dialah pemilik kuasa. Kalau kita sudah kata-kata kita benar Pak, orang itu pasti timbul imannya, betul? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah firman kita sampaikan, bukan kita. Kita tidak punya kemampuan, tapi dialah pemilik kemampuan itu sendiri. Maka ketika waktu saat kita percaya, kita beriman, mujizat baru bisa terjadi. Nanti Anda dengar bagaimana yang tadi saya janjikan tentang Sumiati. Ya, kita balik dulu ke firman Tuhan, kita buka Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kita tulis ayat panduannya. Ketika waktu itu ada satu orang wanita yang pendarahan 12 tahun, ya. Kita lihat tulis itu. Markus 5 ayat 25 34. Saya baca yang ganjil, Anda yang genap, ya. Kita bergantian. Adalah situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Sehingga telah, namun malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lanjut. Asal ku jamah saja, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Lalu dia berpaling, siapakah yang menjamah jubahku? Ayat 31, saya yang baca. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lanjut. Ayat 33 saya, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkurlah di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34 sama-sama. 1, 2, 3. Maka, hai anakku, pergilah, imanmu itu yang menyembuhin. Katakan, iman kita yang menyembuhkan. Enggak ada pendetamu yang nyembuhin, enggak ada. Ya, makanya saya katakan berulang-ulang, jangan puja, jangan sembah, jangan kagum sama hamba Tuhan. Itulah awal kejatuhan seorang hamba Tuhan apabila dia mulai dipuja-puja, Pak. Setuju? Yang setuju kata amin. Tepuk tangan buat Yesus. Kita belajar dari awal supaya Anda tahu kebenarannya. Karena kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Maka saya mau menjadi yang berbeda. Saya tidak cari uang, saya tidak minta uang, dan saya tidak membanggakan diri. Saya tidak mentenarkan diri saya hanya tenarkan nama Yesus. Kalau dia sudah tenar, jangan khawatir, kamu ikut ke bawah. Betul? Itu yang penting. Yang penting di situ, kuncinya di situ, poinnya di situ. Ya, kita sudah sering kali mendengar ayat ini. Bahwa di atas itu ada seorang perempuan yang 12 tahun sudah pendarahan. Yang lucunya Pak, waktu itu saya masih punya, memang sekarang masih punya, cuman sedikit. Pohon buah naga, tahu ya, buah naga. Buah naga terkenal itu dari viralnya itu dari saya punya Pak, karena saya doakan. Setiap orang yang mau beli buah naga saya doakan dulu, dan sebelum saya tanam juga saya doakan, dan selalu minyak itu saya urapin seluruh kebun saya.
Jadi kalau saya jual itu apa namanya buah naga waktu saya di gereja lama Pak. Ini yang jualnya dia orang semuanya. Itu sebentar habis Pak. Berebut sampai ada yang lempar-lemparan duitnya. Karena ada satu orang ibu, dia seorang Batak ya, orang Batak. Dia saking percayanya itu iman lagi. Dia bawa satu kantong isinya 10. Dia keliling rumah sakit. Dia hanya bagi-bagi. Dia bagi-bagi. Nih pakai nih dari Pak Andreas nih. Makan pasti sembuh. Itu iman dia. Dia bawa lagi. Dia gak jual. Dia bagi-bagi. Sehingga terakhir tinggal 1. Dia pendarahan sama seperti ini. Lebih dari 12 tahun. Gak sembuh-sembuh Pak. Tapi dia imani bahwa dengan membagi itu dia bersembuh gitu. Itu iman dia kan. Nah tinggal 1. Dia bawa pulang ke rumah. Dia taruh lemari es. Dia mandi. Dia mandi. Mandi cukup lama karena dia keramas segala macam ibu ini ya. Waktu saat dia sudah mandi selesai, dia mau potong buah naga itu, enggak ada. Ya, kemana? Mana mama punya buah naga? Mana? Anaknya lagi makan, lagi potong. Untuk potongnya rapi, sepotong. Tinggal hanya sepotong. Dia cepat kasih mama 1. Jangan diambil semua, tinggalin 1 buat mama. Dia ambil 1 itu. Dia angkat Pak. Aku sudah bekerja buat engkau. Sekarang waktunya Tuhan bekerja buat aku. Itu iman dia. Dia makan sepotong itu sampai hari ini dia tidak pernah pendarahan lagi. Tepuk tangan. Itu iman. Karena dia sudah memberi dulu. Dia bagi-bagi dulu. Dapat hadiahnya dari Tuhan. Oleh karena itu kita melakukan apapun. Berilah dulu baru kita nerima. Jangan pengen nerima dulu baru memberi. Salah itu terbalik ini. Terbalik. Berkat itu harus kita beri dulu. Baru kita terima. Kenapa? Kamu diberkati untuk menjadi. Tepuk tangan buat Yesus. Ya. Lihat perhatiin kerjaan ini. Bagaimana caranya? Ada 4 cara. Kenapa si wanita ini langsung disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Kita belajar sama-sama. Perhatiin saya bacakan dulu tulisan saya ya. Hal yang dapat kita pelajari di ayat di atas. Adalah Tuhan tidak pernah memperhitungkan berapa lama Anda sakit. Ada orang Pak ya. Percaya enggak? Dia harus makan obat seumur hidup. Seumur hidup. Banyak tuh. Terutama pria-pria. Juga wanita yang punya kanker buah dada. Itu harus sampai mati. Sekali waktu saya lagi khotbah di Metro Sunter. Itu ada seorang encim-encim. Memang si encim ini tukang bersaksi. Dia lagi di apotek untuk beliin cucunya obat. Tiba-tiba di sebelahnya dia ada orang kedar. Lagi beli obat sampai 1 kantong. Untuk makan 2 bulan katanya. Dia tanya, obat sakit apa tuh? Jantung katanya. Kenapa Cim? Itu beli obat banyak amat. Iya, ini padahal obat generik. Sampai 4,5 juta Pak. Obat generik. Itu jadi kan murah. Tapi banyak sekali untuk dia makan selama 2 bulan. Apa yang dia lakukan? Si encim ini ngomong gini Bang. Lu mendingan ikut gua. Kemana? Ada orang sakti. Kan kalau bilang pendeta gak mau dia. Ya kan? Pintar dia si encim ini. Ada orang sakti. Bisa nyembuhin orang sakit jantung. Apa dia sebut tuh. Namanya encim kan lugu ya ngomongnya. Apa aja. Jantung lah, lumpuh lah. Dia ngomong gitu. Masa sih? Iya. Lu coba ke sana. Dengerin. Ikut yuk. Encim mau ke sana nih. Encim gak beli obat. Mau minta doain obatnya buat cucu encim. Oh iya. Ngikut si orang ini secara lugu datang. Duduk paling belakang. Paling belakang dia. Lalu khotbah saya tentang ini. Tentang iman yang kuat. Ternyata Pak, maaf bicara ya. Saya mohon maaf kepada saudara semua. Kadang-kadang orang yang terbelakang jadi terdahulu. Betul gak? Terdahulu jadi terbelakang. Ini kan baru hari itu kenal Yesus. Dia lari dari belakang terus ke depan. Waktu saat saya altar call. Dia menjerit di atas mimbar. Ini obat hampir 5 juta. Hari ini saya beriman. Saya tidak akan makan obat ini. Tuh iman begitu Pak. Jangan kadang mundur maju. Aku buang. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus bisa sanggup. Padahal aku bukan orang Kristen. Dia buang ke sampah Pak. Itu obatnya. Yang buang dia yang bingung saya Pak. Ya ampun dibuang 4 juta. Buang dibuang sampah gitu. Keluar iman Pak. Dari diri saya. Kata-kata keluar. Karena saya tahu Tuhan melihat iman. Tuhan melihat iman.
Itu sebab kenapa Tuhan tertarik menyembuhkan orang pendarin. Karena dia tertarik dengan iman kita. Saya juga tertarik dengan iman dia. Karena kalau dia besok nggak sembuh, aku bingung. Karena dia sudah percaya dengan perkataan. Saya tantang dia. Ibu, besok kamu datang ke sini minggu depan. Saya tunggu kamu. Kalau kamu tidak sembuh, berarti Tuhan saya kalah. Maaf bicara. Betul nggak saya bela nama Yesus? Tepuk tangan buat Yesus. Jangan pernah takut bela nama Tuhan. Dia hebat. Dia pulang sukacita. Minggu depan saya datang lagi di situ. Memang selalu di tempat yang sama, jam yang sama. Tuh saya kasih. Supaya jangan banyak orang tahu. Ya, ngerti? Tepuk tangan lagi kita keras. Mungkin Anda belum ngerti sekarang cerita saya. Karena memang orang yang ada ini suka disumputin Mbak. Disembunyikan. Jangan supaya terkenal. Nanti panas buka gereja. Saya sampai hari ini gak buka gereja Pak. Saya bukan cari ketenaran, saya kepengen Anda sembuh semua. Amin. Karena itu pekerjaan Tuhan. Dia sangat baik. Tepuk tangan lagi. Saya lagi khotbah. Saya bingung sendiri tiba-tiba itu ibu-ibu. Loh ini kemarin nih. Dia keluar. Dia berdiri samping itu tangga. Pinjam mic-nya Pak Andes boleh sebentar. Kamu siapa ya? Yang kemarin Pak, yang saya buang obat. Oh kamu, cakep banget. Ternyata dia udah gak sakit Pak, udah gak stres mukanya. Cakep sekali, mukanya seger kayak tadi saya bilang Ibu. Mukanya bagus banget itu, terbuka, terang. Pak, sejak saya beriman Pak, sampai hari ini jantungku normal. Tepuk tangan. Pergi, kalau dia keyakinan dia, pergi lagi ke dokter. Periksa lagi jantung, kok berubah jantungnya? Kok begini ya? Dia tidak malu-malu dia katakan, Yesus luar biasa. Yesus luar. Saudara kalau Anda ingin sehat, katakan terus Yesus luar biasa. Karena tubuhmu, organ tubuhmu milik dia. Dia yang ciptakan organ tubuhmu. Dia yang ciptakan paru-parumu. Minta sama dia, pasti dia sembuhkan. Aku sangat cinta dia. Aku tahu kekuatan dia. Tapi jangan kecewakan dia. Jangan kecewakan dia dengan perbuatan. Lakukan apa yang baik. Pertama yang kita pelajari. Ada 4 tindakan yang dilakukan oleh wanita ini. Kenapa dia bisa sembuhkan langsung. Jamahan yang luar biasa karena memiliki iman yang berenergi. Itu iman yang ada kekuatan. Iman yang punya kekuatan, dorongan yang kuat. Itu iman Pak. Pak Anies pernah? Iya. Waktu itu saya kesulitan Pak. Kan kembali saya bilang dulu saya sangat miskin. Saya tidak punya uang. Saya sangat sayang adik-adik saya Pak. Karena saya berpisah dengan papa. Saya berpisah dengan mama karena saya diusir gara-gara Kristen. Gara-gara saya percaya Yesus aku diusir. Aku begitu cinta papi mamiku. Papi sering kirim surat dari Bogor ke Jakarta. Di mana aku tinggal di sebuah rumah kecil. Aku sering menangis di sana. Nama saya kecil saya sayang Ho. Ho, sekarang kita berpisah ya. Gara-gara Yesus ya. Ya papi. Sudah papi jangan bikin aku sedih. Kuatkanlah imanmu. Teruslah berjuang untuk masa depanmu. Papi saya memang nama kerja ini kantor pos Pak. Papi saya di Pasar Baru. Jadi sering main surat. Saya kirim surat, saya suka baca di tempat saya kerja. Kan saya kerja waktu itu belum jadi pendeta, saya masih kerja. Saya buka surat papi saya nangis terus. Bos saya suka nanya, kenapa buka surat pacar nangis? Bukan surat papi saya bilang. Adik saya sakit parah. Bengkak, sinusitis, gak ada duit. Saya bingung Pak. Sedangkan saya bilang papi saya, adik-adik saya tanggung jawab saya. Padahal saya belum punya uang. Saya belum bisa berdagang, saya masih kerja. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan, tolong adikku Tuhan. Ikut aku anakku.
Pak, saya siap apapun kalau Tuhan sudah perintah, Pak. Saya nggak punya duit, saya ke Tangerang, Pak. Dari Jakarta ke Tangerang. Naik apa? Lari. Lari, Pak, pengen ke gereja, hanya ingin kesembuhan. Saya dulu 26 km lari hanya untuk ke gereja. Duit nggak punya, hanya minta kesembuhan Tuhan. Itu iman bukan? Bukan lari begini. Ada mobil lewat saya nemplok, ada bus lewat saya nemplok. Taruh dia belok saya turun lompat. Sampai sekali waktu saya lompat dari mobil itu karena belok ke kanan. Kalau enggak saya ke Tangerang, karena gereja ini Tangerang. Saya percaya banget di gereja itu sering banyak mujizat. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan adikku sedang sakit. Pendetanya ngomong gini. Di Basaro, aku kan gak ngerti waktu itu. Gereja saya pertama dulu, Bu, itu gereja Protestan, GKI. Kan gak ngerti Basaro, Pak. Tapi lucu, dia Basaro saya ngomong. Aku gak ngerti bahasa Indonesia dong, saya bilang itu. Begitu kan gak ngerti. Tiba-tiba ganti bahasa Indonesia. Itu berarti Tuhan itu ada. Tepuk tangan buat Yesus. Dia ada di situ. Dia berbahasa Indonesia. Aku tahu. Jangan kau khawatir anakku. Ya saya jawab, oke, amin. Gitu. Padahal orang itu kan ramai banyak. Jadi orang pada nengok ke saya yang jawab. Nanti waktu saat kamu pulang, adikmu yang buka pintu buat kamu. Dan dia sudah sembuh. Apa gak nangis, Pak? Kejar saya kerasukan, manifestasi, dipegang sama orang yang pekerjanya. Bapak jangan sampai teriak-teriak, aku punya adik sakit pipi, lagi bengkak, tapi dia bernubuat. Oh iya. Waktu saat dia sudah bernubuat gitu, waktu saya mau pulang, saya tanya dia, ngomongnya lucu Pak, beda, nggak suara gitu. Loh kok tadi suara siapa ya? Saya bilang, kok begitu suaranya? Parau kayak laki-laki gede gitu. Ternyata dia bukan seperti itu. Itulah suara Tuhan. Jadi waktu saya maju ke depan, itulah pertama kali saya dapat mujizat. Aku bisa bahasa roh. Itu pertama kali. Kan orang GKI mana percaya gituan. Begitu saya angkat tangan, ditanyakan sakit apa. Saya tunjuk hidung, padahal bukan saya yang sakit. Adik saya. Wah, jatuh tuh. Gelepar mulut saya keluar busa. Dari hidung keluar cairan kuning. Wah, begitu suruh keluar. Nah, dia bernubuat, katanya nanti kamu pulang adikmu sembuh. Saya pulang Pak, saking sedangnya ya. Kan enggak punya duit. Mau jalan kaki ketemu anak laki-laki. Naik motor. Bapak yang tadi ya, gelepar-gelepar ya. Di mana tinggal? Di Tenabang. Saya bilang, oh iya. Naik apa? Saya nggak berani ngomong. Kalau jalan kaki kan bingung jam 11 malam. Naik apa? Waktu itu masih jam 10. Ya udah sedapatnya aja, saya gak punya uang. Saya antar. Ayo naik motor saya antar kamu pulang. Karena Tuhan bilang nanti adik kamu buka pintu. Jadi waktu saat itu ketika saya digonceng sama dia tanya. Dia kebut. Pas jam 11 sampai di rumah. Saya ketok pintu, adik saya keluar. Yang sakit itu. Kok kempes. Iya kok tadi. Jam berapa? 8:30. Ya aku lagi didoain tuh. Jadi yang keluar busa di mulutnya itu dia punya. Saya yang wakilin. Sembuh. Tepuk tangan buat Yesus. Itu pengalaman hidup yang tidak akan pernah saya lupakan Pak. Bersama Yesus itu indah. Katakan bersama Yesus itu indah. Jangan ragu-ragu. Percaya saja. Dia baik. Dari berbagai banyak orang yang berasa-desakan itu. Karena tema saya adalah mujizat di tengah keramaian. Jadi kalau orang berdesak-desakan, semua maju di altar kau itu. Kan enggak kadang-kadang ya kita suka buka mata ya Pak. Tutup mata Anda. Biarkan Tuhan menjamah saudara. Jangan berbahasa tapi buka mata Pak. Ya, saya pindah dia gini. Saya ke sana dia sini. Ini salah. Diam aja sampai Tuhan pilih saudara. Ingat nggak waktu saya doain yang Bapak di situ? Yang kaki nggak bisa jalan. Saya kan tujuannya ke situ. Kenapa jadi ke situ tuh? Nah itu Tuhan pilih. Itu sebabnya kita harus selalu bergantung harap kepada Tuhan. Bukan kepada pendeta.
Amin. Nah kalau lagi ada mujizat itu Pak, siapapun buru-buru datang. Asal ku jamah saja sembuh. Berarti saat itu Tuhan ada, disitulah Tuhan ada. Minta aja Pak, udah pegang aja. Gak usah doain, pegang aja. Apa yang kamu mau, dia tahu hatimu. Amin. Dia tahu hati kita. Itu penting supaya Anda menjadi saksi. Jadi Anda harus berjanji pada Tuhan ketika kamu disembuhkan, ketika mujizat terjadi, langsung ceritakan pada orang banyak. Karena Tuhan mau semua orang percaya dengan dia. Betul. Ketika waktu saat Anda mulai bersaksi, saat Anda mulai menceritakan kebaikan Tuhan, maka Anda sudah mulai menjadi mitra kerjanya dia. Maka engkau dalam perlindungan dia, engkau dalam penjagaan dia, engkau dalam berkat-berkat dia. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Mengerti sekarang cerita saya? Mengerti? Itu penting sekali. Untuk Anda mendapatkan apa yang saya alami, itu harus Anda ikut alami. Atau beberapa anak didik saya yang sudah jadi pendeta, pokok dulu aku gak percaya, sekarang aku percaya, aku sudah mengalami. Cuman jangan salah pakai. Kalau sudah dipakai Tuhan, pertama jangan sombong, kedua jangan cari ketenaran, ketiga jangan cari duit. Karena gak ada Tuhan pengen tenar. Yesus waktu ada di bumi mana cari duit. Betul kan? Nah ini yang penting. Selama kamu benar, jalan kamu benar, betul gak Tuhan jawab doa kita? Banyak orang yang salah jalan itu ya. Yang kedua. Fokus kepada Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Fokus kepada bukannya manusia, bukan pendeta, bukan gereja. Fokusnya pada Yesus. Selama fokus kita kepada dia, kita gak pernah salah. Ya. Iman sebesar apapun yang kita miliki kalau tidak disertai dengan fokus kepada Tuhan, itu kosong. Saya ulang, iman sebesar apapun yang Anda miliki, kalau tidak disertai dengan fokus pada Tuhan, itu sia-sia. Ya, udah masa siang sih Pak, pada ngantuk nih semuanya ya. Mau cepat-cepat aja ya, lompat nih ntar. Buka. Kejadian 28 ayat 11 sampai 13. Kita lompat dikit ya. Kejadian 28 ayat 11 ya. Perempuan yang mengalami pendarahan itu percaya dan fokus kepada Yesus dan bukan kepada jubahnya. Mari kita koreksi diri kita hari-hari ini. Apakah hal-hal yang terlalu banyak menyita pikiran kita, maka hal itu akan menjadi tuan bagi diri kita. Ya, apa yang menjadi pikiran kita? Ya, misalnya Anda fokus pada penyakit, salah. Jangan fokus pada penyakit, fokus pada Tuhan. Penyakit kalau dipikirin Pak seperti ayam Pak ya. Kan saya pernah bilang, ibu saya kasih ayam, anak ayam yang baru lahir. Atau mungkin sudah umur sebulan. Ibu taruh di kandang. Ya, taruh di kandang. Kunciin. Jangan kasih makan, mati gak? Begitupun penyakit Pak. Penyakit bisa masa bodohin. Dilupakan, hilang dia. Percaya gak? Banyak yang punya benjolan sekarang udah pada hilang sendiri. Saya punya benjolan 3, hilang semua. Kenapa? Dilupakan. Kalau Anda kasih makan, dia hidup. Nah tentu Anda berpikir, gimana kasih makannya ya? Nah ini yang perlu kita pelajari. Semua biar tahu nih, yang punya penyakit kanker juga. Kan Anda kan pikirin tuh, berarti Anda kasih makan tuh. Berarti, tambah gede ya. Tambah gede ya. Nah ini hidup makin gede terus dia, karena dia kasih makan. Kasih makan dengan imanmu. Mengatakan makin gede, hidup dia, udah hidup terus. Lupakan. Jangan perhatikan apa yang dokter katakan, kata nanti makan obat seumur hidup. Nah kamu pikir, itu ibu seminggu langsung hilang. Halo, mulai paham sekarang? Apapun penyakit Anda jangan dipikirin, terserah sama Tuhan. Yang penting ubah hidup saudara. Menjadi percaya. Dulu waktu saya di gereja lama Pak pakai itu Pak, selendang tuh. Yang putih tuh, yang ada tulisan gerejanya. Itu seminggu sekali suci Pak. Selendang saya banyak kotor. Kalau saya pulang kok pada itu. Nggak tahunya mereka pada tarik-tarik jubah saya tuh. Itunya dicium-ciumin gitu. Namanya apaan? Saya bilang jangan begitu. Tarik itu dicium-cium apa pada hitam. Kan putih jadi pada kotor. Karena mereka percaya sama gitu-gituan. Saya bilang jangan. Bukan saya, Tuhan yang hebat. Selama fokus kita lihat Tuhan, kita gak pernah salah Pak. Yang ketiga. Ayo tepuk tangan lagi deh yang kerasa.
Kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, Anda harus berani menjamah orang lain Pak dengan tangan Anda. Praktek. Saya kepengen Anda praktek. Kalau Anda belum bisa, ya pakai anak sendiri. Atau istri sendiri. Atau suami sendiri. Bagikan jamahan Tuhan itu. Bodoh amat dah, pokoknya yang penting semua pintar hebat Pak. Wah nanti pendeta gak laku lagi, jangan bikin ke situ dong. Benar kan? Kalau Anda bisa semua kan gak ada pendeta didoain lagi kan. Saya gak takut itu, karena kita semua harus bertumbuh. Bertumbuh bersama. Ya kan? Katakan Tuhan ubah tanganku menjadi tanganmu. Tanganku tidak punya kuasa, tapi tanganmu punya kuasa Tuhan. Jamah orang yang sakit. Nah ceritanya ada orang lucu, encim-encim lagi. Encim-encim, memang encim-encim paling gampang Pak terima mujizat Pak. Karena dia percaya aja. Dia gak pakai otaknya. Ya gue percaya. Sekali waktu dia telepon saya. Andreas, encim punya cucu nih. Sakit panas banget. Nangis terus gak mau tidur-tidur. Tolong dong doain Pak Andreas. Cim, papa mamanya kemana? Udah meninggal, tabrakan. Oh iya. Tapi dulu pernah encim dengar katanya. Beriman kepada Tuhan. Oh bener. Berani gak Cim jamah? Ya udah. Memang kalau Pak Andreas itu orangnya sibuk. Udah terima kasih Pak Andreas ya. Bu ingat ya. Pakai nama Tuhan. Iya. Dia tutup teleponnya. Pagi-pagi Pak dia telepon jam 8. Puji Tuhan Pak Andreas. Cucuku tidur langsung aku jamah. Gimana? Demamnya langsung turun. Dari 39 tinggal 37 lebih. Tinggal 37 air tinggal 7,5. Kurang 37. Bisa cepat begitu Pak. Karena nama Yesus Pak. Oh iya. Encim sekarang bisa loh. Dia senang banget. Dia bersaksi. Dia cerita. Luar biasa. Encim udah tua. 78 tahun. Bisa doain anak. Sekarang gak pernah minta doain saya lagi. Karena gue bisa kok. Yang penting bertindak. Mau jadi. Gak mau gak jadi. Nah ini seperti ini. Jamahan itu bagi banyak orang. Jamah. Ya. Apalagi bapak sama ibu sudah jadi gembala sekarang ya. Jamahnya satu-satu. Ntar penuh nih. Ya. Bisa gak muat tempatnya. Ya karena akan sedikit sekali kesemuan itu. Ya. Oke. Yang terakhir. Kita lihat yang terakhir. Nah yang paling enak terakhir ya. Mau pulang kan? Masih ada 10 menit. Peka. Katakan peka. Tahu di mana dia sudah hadir. Kalau apabila Anda mendoakan orang sakit. Dan Anda percaya dia sudah hadir. Bertindaklah dengan iman. Katakan aku percaya. Kalau dia sudah ngomong Bu. Perhatiin ya. Ini nih, saya bongkar semua dah. Biar Anda tahu rahasia-rahasianya. Kenapa saya suka bercanda sama orang yang sakit? Karena saya sudah dengar. Dia sembuh gitu. Jadi sebelum bertindak dia sudah bicara sama saya. Ya Pak Andreas peka. Nah itu penting kepekaan itu. Yang tadi saya cerita tuh. Yang di airport. Lihat nih. Kaki kanan yang sakit kan. Aku pegang yang kiri. Pasti sembuh. Karena saya udah dengar sembuh. Tuh. Kumpul semua. Lihat apa yang saya perbuat. Itu bukan membanggakan. Supaya mereka jadi percaya. Makanya Pak kalau pergi ke Israel begitu enak Pak. Ada yang memimpin, kapal goyang nih, kapal goyang. Karena Tuhan pernah janji sama saya, ikat janji. Saya disuruh pergi berkali-kali ke Israel bawa jiwa. Saya bilang Tuhan aku gak mau, aku mau 2 kali aja. 10 kali aku kirim, gak mau Tuhan kebanyakan. Kenapa? Takut naik pesawat. Karena tahun 85 tuh jatuh pas saya di Taiwan. Jatuh naik pesawat 21 detik. Begini, karena kena typhoon. Di sana kan paling banyak kan typhoon, karena Taiwan, typhoon. Iya, paling banyak typhoon di sana. Iya. Nah, jadi itu saya beriman dengan situ. Nah, sekarang peka dengan suara Tuhan. Kepekaan itu membuat Anda berhasil. Orang tuli, oh banyak. Kalau dia nggak sembuh, saya nggak akan jamah. Tapi kalau dia sembuh Pak, kemarin waktu lagi saat saya di Sambas, di Kalimantan. Dia ngomong sama saya, ada 2 orang yang tuli. Tolong keluar. Lucy ikut ya waktu itu ya? Nah itu saksi hidup lagi tuh ada tuh. Lina juga ikut ya. Satu berdiri di situ. Saya Pak sudah 11 tahun tuli telinga saya. Yang sebelah sini. Oh iya. Ayo
Ada 2, satu lagi dong. Keluar cepat. Enggak ada yang mau keluar. Diam ya. Saya udah dengar 2. Enggak mau saya batalin nih saya bilang. Saya enggak mau. Di situ ada perempuan dorong-dorong. Ternyata gembalanya Pak Tuli. Gembalanya sendiri Tuli. Cepat lu, isinya orang Dayak. Nah keluar dia malu-malu. Karena namanya gembala malu dia. Naik ke atas. Tetapi menurut saya, menurut Anda semua. Kalau gembala Tuli pasti nyumarnya tahu gak? Tahu gak? Ya tahu lah orang sering ngomong dia. Hah? Gitu terus. Ya pasti Tuli. Dia naik ke atas. Karena saya sudah dengar. Betul gak Lina Melusi bahwa Koko pakai tangan orang lain? Saya kan pakai tangan saya. Kalau tangan saya kan mungkin, pakai tangan Pak Andreas ada kuasa. Saya pakai WL-nya, pegang sini. Pegang telinganya. Saya ajak ngomong ntar, dipegang, ditutup telinganya. Dari jauh saya ngomong. Siapa ya, dengar ya. Dia diem aja. Pak, ikutin ya. Diem, masih Tuli dia. Dalam nama Yesus. Siap? Siap. Nah, langsung siap. Ikutin. Langsung didorong. Kok bisa ya Pak Andreas? Aku denger loh sekarang. Maka saya diundang lagi Pak Kesambas. Datang lagi Pak Andreas. Kenapa? Gereja itu gempar semua. Bahwa itu Tuhan bekerja. Mulai hari ini semuanya. Tepuk tangan buat Yesus. Saya tidak tahu penyakit Anda. Saya tidak tahu kelemahan Anda. Yang penting beriman. Kalau Anda menerima mujizat, ceritakan kebaikan Tuhan. Saya yakin Anda pasti dapat mujizat. Tepuk tangan lagi yang keras buat Yesus ya. Oke. Jadi acara gimana Pak? Persembahan dulu, terakhir aja. Sekarang langsung aja ya. Puji Tuhan. Mau musik naik dulu, ayo. Berdiri semua. Kita undang roh dulu ya. Dengan goyang-goyang badan ya. Si Dewi mana Dewi? Tolong musik midlay ya. Siap, bersambung Andreas. terus. Nyanyi. Dalam nama Yesus. Ya oke. Kita lagu gembira ya. Goyang-goyang semua. Haleluya. Silakan. Yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Amin. Anda yakin Tuhan ada di sini? Amin. Dia yang berjanji bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Maka kita mulai menyembah dia. Ya, haleluya 12 kali. Nanti saya undang Anda untuk maju ke depan apapun penyakit saudara. Tapi yang penting percaya pada Tuhan. Jangan pada Pak Andreas. Pak Andreas bukan Tuhan. Pak Andreas manusia biasa yang tidak punya kuasa. Ketika pikiranmu fokusmu pada Yesus. Aku percaya hari ini terjadi mujizat. Jangan lupa saksikan bahwa di gereja BSD Church ini ada mujizat. Amin. Pasti kamu menerima kesembuhan.
Karena kamu apabila punya visi misi benar, punya rencana benar untuk menceritakan kebaikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, pasti hari ini juga engkau terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh, haleluya. Silakan maju ke depan. Maju ke depan, maju ke depan. Terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik dan teramat baik. Kalau pada siang hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan buka jalan selebar-lebarnya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami waktu pulang berbeda dengan waktu kami datang. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberkati, semua diberkati dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Andreas Melkisedek Tuhan, tambah-tambahkan urapan-Mu, tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, sehingga Kau pakai sesuai dengan rencana-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan sudah diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan News, boleh ditampilkan. Terima kasih. Bukan apa yang saya inginkan, bukan kehendak kita, bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia, tetapi apa kata firman. Amin. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita juga percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Pelayanan ini sesungguhnya tidak akan pernah ada bila tidak ada orang-orang yang memberikan diri untuk diutus. Mari memberikan kontribusi, mendukung mereka, karena tanpa dukungan kita, mereka tidak bisa melayani sendiri. Bersama, bergandengan tangan, kita menjadi berkat buat mereka, dan pada akhirnya, pada gilirannya, mereka akan menjadi berkat buat bangsa dan masyarakat. Tuhan berkati. Yori Dermawan, seorang anak muda yang luar biasa, yang memiliki banyak prestasi dan dari kecil sudah melayani Tuhan, akan memberkati kita lewat kesaksian pujian. Mari bergabung dalam CK Community yang diadakan di setiap hari Rabu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung, bisa menghubungi Pak Erwin dan Pak David di nomor telepon yang sudah tertera di layar. Morning Worship Sabtu 23 November 2024 jam 5 subuh diadakan secara online melalui Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung, dapat bergabung melalui ID yang tertera di layar. Children of Blessing atau KOBI akan mengadakan diakonia di Pantai Asuhan Beriku Hati di Minggu 1 Desember 2024 jam 4 sore.
Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dalam kegiatan ini, bisa menabur melalui barcode Diakonia yang ada di layar. Dan jangan lupa untuk follow IG kami di @bsd.church, di mana Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan informasi atau kegiatan sepekan yang ada di BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam persembahan, siapkan hati kita akan berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, karena Engkau yang telah terlebih dahulu memberkati kami. Kini tiba saatnya kami mau memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami dan mengembalikan perpuluhan kami untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Diberkati Tuhan siang hari ini. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Melkisedek yang sudah melayani dari jam 9, 11 dan jam 1 ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, pribadi, keluarga, pelayanan dipakai Tuhan. Amin. Jadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin menambahkan beberapa. Yang pertama yaitu BSD Holy Land itu akan diadakan pada tanggal 5 Mei ya, tanggal 5 bulan 5 tahun 2025 ya. Kalau Bapak Ibu mendaftar sebelum tanggal 20 Desember itu ada diskon sebesar kira-kira $150. Dan kalau Tuhan berkenan, BSD Holy Land kali ini ke Egypt dan juga Israel, itu kalau Tuhan berkenan kita akan dibimbing juga bersama Pastor Ezra Soru. Ya, Pendeta Ezra Soru juga akan ikut bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu ayo daftar, ikut ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Andreas tadi. Aman toh Pak? Aman ya. Bahkan mujizat terjadi ya Pak ya, bahkan jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan ya. Juga saya mengingatkan kembali Care and Grow Community ya, itu diadakan setiap hari Rabu dan rencananya dalam waktu dekat ini akan dibuka CG di Tangerang ya, di daerah Tangerang maksudnya, dan juga di daerah Gading Serpong, dan juga CG Youth yaitu untuk anak-anak muda dalam waktu dekat. Nah Bapak Ibu yang mungkin tinggal di daerah Gading Serpong, di daerah Tangerang begitu ya, Pamulang atau Cisauk atau di mana, silakan mendaftar. Pendaftaran itu kita akan buka minggu depan. Lalu nanti kita akan atur gimana baiknya supaya CG ini bisa berjalan. CG ini luar biasa, Care and Grow, di dalamnya Bapak Ibu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin ada lagi, satu lagi apa ya? Sudah ya, enggak ada ya? Oh ini morning worship ya, hari Sabtu tanggal 23 November jam 5 pagi. Oh satu lagi Bapak Ibu, minggu depan kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang tadi kita sudah lihat flyernya, Bapak Pastor Hans Geni. Dia dulu adalah ketua pesat ya, ketua pesat. Sekarang ini memang sudah jadi kerinduan yang lama, karena selama yang setahu saya ya, sudah puluhan tahun lembaga-lembaga misi luar negeri itu bekerja di Indonesia. Tapi sekarang waktunya Indonesia kirim. Nah ada suatu lembaga misi yang dipimpin oleh Pastor Hans Geni, namanya Alusia. Dan Bapak Gembala kita, Bapak Pastor Budi Sukandi, itu adalah salah satu wakil ketua ya Pak Gem ya. Ketua 3 ya, wah ketua 3 ya. Ketua 3 bersama-sama dengan Pastor Hans Geni. Nah Pak Hans Geni ini
minggu depan akan melayani kita. Sebab itu ajak keluarga, teman-teman yang lain untuk hadir. Percaya seperti tadi Pastor Andreas katakan, di tempat ini ada Tuhan, di tempat ini ada mujizat, di tempat ini berkat-berkat tercurah berlimpah. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita siang hari ini. Kepada Tuhan yang hidup dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kami sungguh bangga, kami bahagia punya Allah yang seperti-Mu. Kami naikkan segala pujian, penyembahan, syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati dan mengurapi ibadah kami. Dari pagi, siang hingga saat ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat dan kuasa-Mu. Kami percaya setiap kami dijamah Tuhan. Setiap kami dilawat Tuhan. Urapan yang baru tercurah bagi setiap kami. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang terlewati ya Tuhan. Kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami diberkati baik jasmani terutama dalam kehidupan rohani kami. Iman, kasih dan pengharapan kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Andreas ya Tuhan. Tuhan terus urapi dan Tuhan terus berkati bersama tim pelayanan kemanapun mereka pergi berada. Tanda-tanda mujizat menyertai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amen. Banyak orang yang melihat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan dapat mendukung pelayanan di tempat ini, untuk mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan Tuhan membalas menjadi berkat berlimpah di dalam hidup kami semua. Terima kasih, kami doakan bangsa kami Indonesia, diberkati bangsa kami, pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah Indonesia penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Segala berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan persekutuan kuasa hikmat penghiburan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Memberkati kita semua. Amin.